Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Pada kesempatan ini dengan kehendak Allah kita bisa dipersatukan, dikumpulkan di salah satu tempat majelis. Mudah-mudahan atas niatan kita semua pada saat ini benar-benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini diberikan suatu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga harapan kita dengan niatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang baik. Aksanu amala fid dini wad dunya wal akhir. Dalam lentera kehidupan Bapak Ibu, tiada seseorang itu akan terlepas dari segala apa fenomena dalam perjalanan hidup ini, baik secara individual ataupun secara sosial. Segala apapun yang kita jalani ataupun yang kita tempuh, ibarat kata begitu tinggi kita menaiki gunung, begitu ada kelelahan. Begitu kita berenang, begitu kita akan jauh ke tepi. Bila mata memandang yang jauh, bagaimana dengan yang dekat? Disinilah fenomena kehidupan. Problematikanya manusia. Setiap insan selalu bergelombang. Kadangkala kita di atas, kadangkala kita di bawah. Kadangkala kita menemukan suatu kebahagiaan. Sebaliknya kadangkala kita menemukan suatu penderita. Itulah siklus kehidupan. Semua tak terlepaskan dari naungan dalam genggaman Allah, karena Allah lah yang selalu mengatur di dalam segala isi ruang, waktu dan perjalanannya manusia. Di situ kita pasti Bapak Ibu, mungkin ibu atau bapak menghadapi hal di dalam kekeluargaan ataupun dalam bermasyarakat. Contoh aja, lagi enak-enak kita di pasar, kadangkala ada orang yang cuek kepada kita, kadangkala juga ada yang begitu santun kepada kita. Tidakkah itu semua arti dari suatu kehidupan ini penuh ujian? Setiap ujian itu Bapak Ibu tak lepas ada musibah. Inilah faktor hidup. Faktor dari segala manapun yang mungkin kita bisa menjalani suatu perjalanan samudra yang begitu luasnya,
menempuh kehidupan ini untuk menata diri kita pribadi, bukan untuk menyalahkan di antara satu sama lain, tapi benailah kembali berintrospeksi pada diri kita supaya kita bisa berjalan di dalam petunjuk-petunjuk Allah. Di situ kita menghadapi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Manakala kita telah berjalan begitu jauh, kadangkala apa yang dituju tak sampai pada tujuan. Kenapa begitu? Karena a'malun bil niat kita, kekuatan barometer yang ada diri kita belum berani kepada yang sebenarnya dalam arti bersungguh-sungguh. Bagaimana orang yang bersungguh-sungguh ke jalan Allah? Pasti dia punya daya barometer yang ada di dalam dirinya untuk menghadapi suatu ujian atau musibah. Jelas telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun, di dalam ayat 11 diterangkan oleh Allah. Allahu taala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Jelas bahwa Allah telah memberikan pengabaran kepada hambanya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tiada suatu musibah yang menimpa kepada seseorang atau kepada semua makhluk Allah atau kita sebagai hamba Allah. Semuanya musibah itu baik dan buruknya, enak dan tidaknya adalah semua itu dengan adanya izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara kita, mungkin dalam perjalanan kita mengarungi suatu kehidupan ini, bila mana kita tanamkan suatu kesabaran, ketawakalan, keikhlasan di dalam diri kita, patutlah suatu ujian itu terasa ringan atau musibah itu terasa ringan. Tapi toh kalau sebaliknya kita mempunyai rasa kebimbangan, keraguan, kecemasan, maka itu bukan menjadi nikmat, tapi menjadi petaka di dalam hati kita. Karena kesemuanya dari musibah itu adalah wujud dari kekuasaan Allah. Tiada satupun makhluk Allah yang di dalam naungan di atas bumi, di bawah langit ini yang terlepas dari rahmat Allah dan nikmat Allah, ataupun dalam arti kata sebagai yang rezeki karunia diberikan. Jangankan kita, sedangkan binatang yang melatap pun pasti ada jatahnya, ada rezeki. Disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak orang mengatakan kalau musibah itu terdampak atau mengenai kepada orang yang telah meninggal, tapi di situ baru orang, oh dia musibah, kesusahan, baru orang-orang pada mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dalam arti itu kematian juga sebagai ujian. Nah, kalau kita
menemui suatu musibah yang ditakdirkan oleh Allah, ya kita harus dengan lapang dada. Inilah baru kita, hati kita, qalbun kita akan menjadi tenang. Karena pada hakikatnya semua ini adalah menjadi kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan apapun terjadinya kejadian yang ada di bumi ini seperti meletusnya gunung, adanya banjir bandang yang ada melanda di mana-mana, tanah longsor ataupun angin taupan, semua itu sebagai salah satu bentuk kekuasaan Allah yang dihadapkan kepada semua hamba-hamba Allah. Di situ baru terasa di antaranya kita menghadapi seperti itu suatu musibah. Tapi kalau kita mendalami dan kita mengkaji dan menggali dari arti musibah itu, pasti ada hikmah. Dan itu semua tidak ada dengan sendirinya, dia pasti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang selalu bersabar dalam menghadapi musibah, di situ Allah pun sambung dengan kalimat, wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Kalau tadi kita katakan atau telah diterangkan oleh Allah dari kalimat tidak ada suatu musibah yang menimpa kepada semua makhluk Allah atau seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang percaya dalam arti beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hati kita semua. Karena apa? Allah Maha mengetahui di atas segala sesuatu. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, begitu Allah telah menerangkan bahwa dengan adanya suatu musibah itu semua dengan adanya izin Allah. Mungkin kita di saat ini masih dalam keadaan aman, mulus, tidak ada ujian, tidak ada musibah, enak-enak aja dah, umpamanya lagi nyaman, ya kerja lagi enak, lagi tajir. Kalau kita kira itu nggak ada ujian atau musibah, dikala seperti kita merasakan waktu yang 2 tahun kemarin, bagaimana terjadilah suatu ujian dan musibah itu yang kita semua bukan menanggung dari hamba-hamba Allah yang jelata atau yang kecil. Di tingkat menengah dan di tingkat atas pun semuanya merasakan kebingungan, semuanya merasakan keresahan. Disitulah suatu kalau kita di saat damai, kita tenang, kita akan lupa, kadang malah lari dari Allah. Kalau kita dihadapkan di dalam musibah atau ujian yang mungkin kita tidak kuat untuk memikulnya, baru kita ingat Allah, baru kita mendekat kepada Allah.
baru memunajat mohon kepada Allah semoga lepas dijauhkan dari musibah ini. Dan inilah kalau kita tidak tanamkan iman tauhid kita di dalam hati, di dalam rasa kita, maka kita akan terbawa oleh godaan nafsu kita. Akhirnya kita terjerumus ke lembah-lembah yang jadi tidak ridhonya Allah. Tapi kalau kita apa yang disodorkan oleh Allah, wa may yu'min billahi, kalau kita benar percaya dan iman kepada Allah, Allah pun akan memberikan petunjuk, ilham kepada hati kita. Jadi kuncinya hanya kita percaya segala apapun yang terjadi di dalam fenomena perjalanan kehidupan ini adalah tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpamanya kita dihadapkan di suatu perjalanan ini seperti apa yang disodorkan oleh Allah di dalam keterangannya, yaitu kalam Allah yang sangat mulia. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan. Kalau kita ada di dalam gerak-gerik kita, di dalam hati kita, itu pasti ada suatu catatan yang akan diberikan. Kadangkala hati kita ini baik, kadang tidak. Kadang sore kita menjadi iman kuat, kadang besok pagi imannya melemah. Nah, ini suatu juga menjadi musibah di dalam diri kita. Makanya di situ Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pandai-pandailah kita untuk menggali diri dan selalu mengintrospeksi diri agar tumbuh iman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun beribu-ribu, berjuta-juta dalam suatu musibah yang telah dihadapkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh umpama kita, jangankan yang kecil ada di dalam diri kita, kebaikan dan keburukan bisa menjadi musibah juga. Atau di dalam perjalanan fenomena kita mencari suatu rezeki juga terjadi ujian dan musibah. Itulah Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mempercayai dengan rasa yang sangat kuat, di hati ini hanya selalu dekat dan menyebut akan asma Allah, disitulah kita akan bisa merasakan kekuatan barometer yang ada diri kita, karena kita selalu bersandarkan kepada Allah. Bapak Ibu, banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang merasa kesal dalam menghadapi, mengarungi problematika kehidupan ini, karena dengan rasa yang belum begitu kuat menanamkan jiwa tauhidnya kepada Allah, akhirnya terputus asaan yang ada. Padahal dalam kata kalimah suatu putus asa adalah suatu kegagalan dan kesalahan, atau dalam arti kata dosa.
Inilah Bapak Ibu, kita harus merasa, harus tabah, harus sabar, harus tawakal dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan takdir Allah Subhanahu. Umpamanya kita Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu pernah suatu hari dikala mana kadangkala sang suaminya sehari penuh bekerja, pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Saya yakin itu pasti seseorang akan pernah mengalaminya. Dan kadangkala yang dia tidak diinginkan malah suaminya mendapatkan rezeki yang banyak. Ini fenomena di dalam kehidupan. Kalau kita bisa menghadapi ini, Bapak Ibu, benar-benar kita akan menjadi hamba Allah yang mukhlis, hamba Allah dalam pengabdian yang benar, yang hak. Karena kita pada dasarnya tidak ada kuasa apapun sedikit pun. Semua ini campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kekuasaannya. Fa innamal yusri yusran, inna ma'al yusri yusran. Di mana suatu ada kesempitan di dalam kehidupan kita ini, di situ pun Allah akan membantu dengan kemudahan. Maka dari sini Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin yang di luar sana, ayo kita kembali dengan kesadaran yang tinggi. Manakala kita dihadapkan dalam suatu musibah atau ujian, tetaplah, atau itu di dalam kesulitan, pasti kita optimis yakin Allah memberikan kemudahan. Inilah kita tanamkan Bapak Ibu. Jadi kita sepatut sebagai hamba Allah selalu ingat dan ingat zikrullah. Tanamkan zikir di dalam hati, karena dengan zikir ini hati selalu menjadi tentram. Bila mana kita menyebut asma' Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengingat, saling mengingatkan. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi bagaimana manusia yang baik, manusia yang berbudi pekerti yang luhur, yang punya etika, tata krama, sopan santun dalam bermuamalah yang sholih, sesungguhnya itulah manusia yang beruntung. Dengan apa? Wa amilus sholih, dengan amal-amal yang baik. Wa tawasau bil haq wa tawasau illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haq. Ada kalimat hak di sini, mau saling mengajak, menyampaikan di dalam kebenaran dengan cara, dengan sifat yang sabar. Inilah yang maksud Allah adalah hamba-hambaku diara yang tidak rugi. Kalau kita bisa menerapkan, bisa menjalankan, menerjemahkan suatu amal yang baik secara zahir dan batin, dan selalu saling ingat mengingatkan sesamanya dengan dalam menjalankan suatu kebenaran, keadilan, di situ tercipta suatu kedamaian, tapi dalam arti tetap dalam kebijaksanaan dan kesabaran. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayo kita saling, boleh kita saling asa. Dalam arti asa kita bertabayun, berinteraksi,
saling berkomunikasi. Di situ baru tercipta saling asuh. Dalam artian kita bisa menyatu, berkumpul, paling isi kita saling memberi nasihat, menasihati, dan yang terakhir yang utama adalah saling asih, yaitu kita tanamkan kasih sayang. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Bakeng mengajak kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, ayo kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti jalan-jalan tuntunan Rasulullah, dan selalu kita tanamkan iman tauhid hanya kepada Allah. Segala apapun yang dihadapkan Allah, berupa ujian dan musibah apapun, baru sama kita tanamkan kesabaran, karena sabar ini sesuai apa yang dikalamkan oleh Allah, innallaha ma'as-sabirin, dan sesungguhnya Allah itu adalah beserta orang-orang yang sabar. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa kami paparkan dalam kajian malam ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan tuntunan, menjadikan ilmu yang manfaat pada diri kita pribadi, kepada Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang hadir, juga saudara-saudaraku yang di luar sana yang mungkin telah bergabung dengan Bakeng dari Padepokan Budaya Luhur. Bukannya Bakeng ini adalah orang yang pandai berdakwah atau orang yang berilmu, tidak. Bakeng sendiri adalah masih dalam taraf belajar. Semuanya mengakui Bakeng adalah tak punya ilmu, tak punya kepandaian. Kesemuanya itu adalah mutlak, hanya rahmat, karunia, dan fadl Allah. Disinilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kami juga mengharapkan atas saran dan masukan Bapak Ibu yang mungkin bisa memberikan kekurangan Bakeng, bisa untuk membenahi diri Bakeng pribadi. Yang intinya kita tanamkan tali asih ini berkasih sayang. Jangan sampai kita mencari kesalahan salah satu di antara lain. Marilah kita pupuk dengan tali agama Allah, yaitu dengan hati dan rasa kita. Karena kita pada hakikatnya orang yang iman adalah saudara, orang yang Islam pun saudara. Semua manusia mulai Nabi Adam sampai kita adalah ini saudara. Disitulah Bapak Ibu kita ciptakan suatu perdamaian dengan kita mengerti antara satu sama lain untuk menyambung dalam arti menyatukan hati dan rasa menuju dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya Bakeng dari Padepokan Budaya Luhur. Bila mana ini benar adalah hak datangnya dari Allah, bila ini ada kurangnya, ada kesalahannya, adalah ini menunjukkan kotornya, doibnya nafsu diri Bakeng. Mudah-mudahan kami pun mohon maaf kepada Bapak Ibu ada kekurangannya, juga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil adzim. Kurang lebihnya maaf Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.